warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi Kamunan dengan NIM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Sadia dengan NIM akhir 091. Dan aku Vina Neng Matuzara dengan NIM akhir 073. Kami dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Kami akan mengedukasi bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya saat melakukan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita memakai APD yang lengkap seperti jas lab, sepatu, masker, dan juga sarung tangan. Kita akan melakukan praktikumnya di Laboratorium Kimia Fisika. Simak terus videonya ya. Baik iklim nantinya, kita akan melakukan praktikum sintetik sederhana. Tapi sebelum kita mulai, mari kita cek lagi prosedur keselamatan kerja kita. Karena keselamatan saat praktikum itu lebih utama. Nah, di sini ada dua bahan kimia ya yang memiliki sifat yang hampir mirip, yaitu etanol dan asam sulfat atau H2SO4. Nah, etanol dikategorikan ke dalam bahan yang inflammable atau bahan yang sangat mudah terbakar. Nah, artinya itu etanol adalah bahan yang harus dijauhkan dari api atau sumber panas, karena jika terkena api atau sumber panas akan menjadi suatu ledakan. Selanjutnya kita akan mencontohkan cara membuat larutan asam sebanyak 1 mol menggunakan asam sulfat. Cara mencampurkan bahan yang bersifat korosif seperti asam sulfat itu harus tepat ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara yang benar dalam membuat larutan H2SO4? Untuk membuat larutan asam yang pekat, kita harus mencampurkan asam ke air, bukan sebaliknya ya. Nah, di sini asam harus dimasukkan perlahan ke dalam air sambil diaduk. Teman-teman tahu nggak hal ini dilakukan untuk apa? Hal ini dilakukan agar panas yang dihasilkan tidak menyebabkan percikan yang berbahaya. Karena perubahan kecil dalam prosedur bisa berakibat fatal ya teman-teman. Nah, contohnya itu bahan iritan ada dua, NaOH dengan NaOCl. Nah, saat penuangan NaOH dan NaOCl, kita tidak boleh ya ketumpahan larutan ke tangan kita. Kenapa teman-teman? Karena bahan tadi itu dapat menyebabkan iritasi dan dapat melukai tangan kita. Sebaiknya kita menggunakan sarung tangan latex saat praktikum. Hal ini sudah harus dilakukan untuk melindungi diri kita saat praktikum. Kita tidak perlu khawatir lagi karena kita telah menggunakan sarung tangan latex yang dapat meminimalisir pengurangan atau ketidakkenaan larutan ke tangan kita secara langsung. Yang keempat, ada bahan yang bersifat toksik. Contohnya senyawa logam berat dan amonia. Jika kita bekerja dengan menggunakan senyawa logam berat atau amonia, kita harus sangat berhati-hati ya teman-teman, karena bahan tersebut masuk ke kategori beracun atau toksik. Nah, setelah kita melakukan praktikum, kita harus membuang limbah pada tempatnya ya teman-teman, yang telah disediakan setiap lab yang ada. Dan pastikan saat praktikum, teman-teman semua menggunakan masker. Hal ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari bahaya inhalasi uap atau partikel berbahaya yang dapat merusak sistem pernapasan dan organ dalam kita. Nah, itu dia video edukasi dari kami. Kalian sudah tahu kan? Jangan lupa
lupa sebelum praktikum menggunakan APD dengan lengkap dan sesudah praktikum membuang limbah di tempatnya. See you guys!